Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membuat konten untuk memenuhi tugas dari Ustadz Zanwar Mubin. Kali ini kita akan mengulas mengenai buku Maqasid Asy-Syariah versus Usul Al-Fiqih seperti yang saya pegang ini. Kemudian yang akan kita bahas kali ini adalah 5 unsur pokok dari Maqasidus Syariah. Nah, 5 unsur pokok ini merupakan bagian dari kebutuhan ad-daruriyah. Nah, ad-daruriyah itu sendiri adalah kebutuhan yang mau tidak mau harus kita penuhi atau kita lakukan. Karena daruriyah ini mencakup berbagai aspek yang harus kita jalani agar hidup kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus memelihara kelima unsur ini yang hukumnya mutlak untuk dilakukan. Para ulama berbeda mengenai urutan dari kelima unsur pokok ini. Al-Imam Ghazali memulai dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan selanjutnya harta. Kemudian Imam Ar-Razi memiliki versi yang berbeda. Imam Ar-Razi mengurutkan kelima unsur pokok di atas dimulai dari memelihara jiwa, harta, keturunan, agama, dan akal. Kemudian ada Imam Al-Amidi yang mengurutkan mulai dari pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan yang terakhir harta. Terlepas dari perbedaan urutan tersebut, dapat kita katakan bahwa 5 unsur tadi itu merupakan unsur yang sangat berperan penting di dalam kehidupan kita. Unsur yang pertama yaitu pemeliharaan agama atau hifdzuddin. Biasanya kita menyebutnya hifdzuddin atau menjaga agama. Nah, dalam agama itu banyak terdapat ajaran-ajaran syariah, akidah maupun ibadah dan hukum-hukum yang harus kita lakukan karena hal tersebut ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan melaksanakan hal-hal tersebut, maka kita akan termasuk dalam memelihara agama atau hifdzuddin. Nah, contoh dari hifdzuddin tersebut adalah memelihara sholat atau melaksanakan sholat sebagaimana yang ditentukan. Karena sholat tersebut adalah kebutuhan daruriyah atau kebutuhan primer. Sedangkan ada kebutuhan yang disebut dengan al-hajiyah atau kebutuhan sekunder, di mana agar sholat tersebut dilaksanakan dengan baik maka harus ada juga tempat yang memadai sebagaimana masjid atau mushola yang suci dan baik. Kemudian selain daruriyah maupun sekunder atau hajiyah, ada juga kebutuhan tahsiniyah atau kebutuhan tersier atau kebutuhan pendukung. Nah, kebutuhan pendukung ini sebagaimana masjid yang ada AC-nya atau masjid yang bagus, masjid yang nyaman, masjid yang enak untuk digunakan sholat. Nah, dari ketiga kebutuhan tersebut itu dapat menjaga agama atau memelihara agama dengan baik. Kemudian unsur yang nomor 2 yaitu memelihara jiwa atau biasa disebut hifdun nafas atau menjaga badan. Nah, dalam Islam kita diwajibkan untuk menjaga tubuh kita agar tetap hidup atau tetap sehat. Salah satunya dengan cara makan dan minum. Ada juga tentang hukum kisos atau hukum
hukuman bagi orang yang membunuh jiwa atau orang. Kemudian ada diyah atau denda. Kemudian ada kafaroh bagi orang yang menganiaya seseorang atau menganiaya jiwa. Kemudian contoh dari memelihara jiwa tersebut yaitu makan dan minum. Karena makan sangat penting untuk kehidupan jiwa kita atau badan kita. Kalau tidak makan, sholat pun jadi tidak enak, ataupun dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena tubuh kita butuh nutrisi dan asupan yang bergizi agar dapat melakukan ibadah dengan baik. Kemudian ada juga tingkatan-tingkatan dari kebutuhan untuk memelihara jiwa ini. Yang pertama yaitu kebutuhan primer, yaitu makan dengan kebutuhannya. Kalau lapar ya makan seadanya. Kemudian ada kebutuhan haji atau kebutuhan sekunder, kebutuhan untuk melengkapi atau menjadikan kebutuhan primer tersebut menjadi terlaksana. Contohnya kalau mau masak tidak ada kompor, maka tidak bisa. Atau kalau mau masak tidak punya bahan bakar atau tidak punya bahan-bahan yang baik. Contohnya kebutuhan sekunder yaitu mempunyai kompor atau piring atau sendok, itu kebutuhan sekunder. Kemudian ada kebutuhan tahsiniyah atau tersier. Nah, kebutuhan ini diperuntukkan untuk orang-orang yang mempunyai atau orang-orang yang kaya. Contohnya makan di tempat-tempat yang mewah atau makan makanan 4 sehat 5 sempurna, makanan-makanan yang enak. Itu merupakan kebutuhan tersier. Kemudian unsur pokok yang nomor 3 yaitu pemeliharaan akal atau menjaga akal, atau yang biasa kita sebut hifdzul akal. Nah, akal ini merupakan anggota tubuh atau bagian tubuh yang sangat vital. Karena akal ini dapat menggerakkan seluruh anggota tubuh kita. Kita ingin melakukan sesuatu itu dimulai dari akal. Dimulai dari akal, dari pikiran, kemudian disalurkan ke anggota tubuh yang lain. Nah, oleh karena itu, akal ini harus kita jaga. Jangan sampai di luar dari syariah atau hukum-hukum Islam. Nah, contoh dari memelihara akal yaitu belajar, mencari ilmu, agar akal kita tidak diisi oleh hal-hal yang dapat merusak tubuh. Contohnya belajar menulis atau belajar memasak. Kemudian ada juga tingkatan-tingkatan dari hifdzul akal itu seperti sebelum-sebelumnya, yaitu yang pertama kebutuhan hifdzul akal yang primer atau doruriyah, atau belajar itu sendiri, baik belajar dimanapun, kapanpun, itu merupakan kebutuhan doruri atau kebutuhan primer. Kemudian kebutuhan sekunder atau hajiyah, yaitu adanya tempat belajar atau sarana dan prasarana yang digunakan untuk belajar agar belajar itu lebih nyaman dan lebih baik, seperti halnya meja, kursi, papan tulis, spidol, pulpen, pensil, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan tahsiniyah atau tersier yaitu fasilitas ruang yang lengkap ataupun ruangan yang menyenangkan, ruangan yang mewah untuk melaksanakan kegiatan belajar. Kemudian unsur yang nomor 4 yaitu memelihara keturunan atau
hifdun nasl atau hifdun nasab. Nah, karena keturunan ini merupakan penerus dari setiap orang, baik itu akan meneruskan agamanya, meneruskan cita-citanya, meneruskan hal-hal yang baik, atau meneruskan ilmu, maka kita harus mempunyai atau memelihara keturunan dengan baik. Hal ini dalam Islam sangat berperan penting untuk menyebarkan syiar. Kemudian agar memiliki keturunan yang baik, maka kita harus memerhatikan cara bagaimana memiliki keturunan yang baik. Salah satunya dengan menikah dengan adat Islam atau dengan akad syariah atau dengan akad nikah yang baik. Nah, dalam Islam nikah ini sangat dianjurkan agar mengurangi seks bebas, agar terciptanya keturunan-keturunan yang baik. Sebagaimana unsur-unsur yang sebelumnya, memelihara keturunan ini juga mempunyai kebutuhan-kebutuhan doruriyah sekunder maupun tersier. Nah, untuk kebutuhan doruriyah tersendiri yaitu akad nikah digunakan sebagai cara agar kita tidak melakukan zina. Jadi akad nikah untuk mengurangi atau mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti halnya zina dan pelecehan seksual, dan untuk mencegah hawa nafsu kita agar terkontrol dengan baik. Kemudian untuk kebutuhan hajiyah atau kebutuhan sekunder, yakni pelaksanaan akad itu sendiri dicatat oleh pihak yang berwenang seperti KUA atau Kementerian Agama. Kemudian untuk kebutuhan tersier atau kebutuhan tahsiniyah, akad nikah itu dilaksanakan dengan mewah, dilaksanakan dengan mengumpulkan keluarga-keluarga besar agar datang ke acara pernikahan. Kemudian unsur yang terakhir yaitu memelihara harta atau hifdzul mal. Nah, harta ini pada hakikatnya adalah milik Allah yang dititipkan kepada manusia. Oleh karena itu, kita harus mengelola harta tersebut dengan cara yang baik, di mana harta tersebut nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nah, agar pengelolaan harta tersebut sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Islam, maka kita harus memelihara harta tersebut dengan baik. Kebutuhan akan harta itu juga mempunyai tingkatan yang pertama yaitu doruriyah, yaitu diwajibkannya setiap manusia untuk bekerja, karena manusia juga dibebani tanggung jawab untuk menjaga keluarganya serta anak-anaknya, yang dimana bekerja ini dapat menghasilkan harta yang halal dan baik. Kemudian untuk kelancaran pekerjaan ini, maka ada juga kebutuhan hajiyah atau sekunder.
Nah, contoh dari kebutuhan sekunder ini yaitu pekerjaan yang menggunakan peralatan-peralatan yang memadai. Contohnya, jika ingin bekerja keluar kota, maka kita harus mempunyai motor atau mobil atau kendaraan dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan tersier atau kebutuhan tahsiniyah yaitu bekerja dengan mempunyai target-target tertentu atau ambisi-ambisi tertentu. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan mengenai unsur-unsur pokok dari Maqasidus Syariah yang ada 5, yaitu hifduddin, hifdun nafas, hifdul akal, hifdun nasl atau hifdun nasab, dan juga hifdul mal. Nah, kelima unsur pokok tadi sebaiknya kita jaga untuk dapat melaksanakan syariat-syariat atau melaksanakan kehidupan kita sehari-hari agar selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.